Oke, selamat ini suara saya kedengeran ya? Aman ya? Oke. Ya, selamat malam teman-teman VTuber semua di seluruh Indonesia ya. Semoga kita semua sehat-sehat semua, semoga kita semua, dijauhkan dari virus-virus gitu ya. Semoga kita semua tetap sehat, Anda dan keluarga. Nah, hari ini kita mau mendengar nanti ada kabar update dari CEO kita, tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menceritakan tentang, promo untuk VTube Ads ya. Karena VTube Ads ini memang suatu alat yang bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh teman-teman kita, tapi juga kita bisa membantu Indonesia untuk bisa mengembangkan UMKM-nya untuk bisa jadi lebih baik lagi ya melalui UMKM Go Online yang mungkin sudah sering sekali dibawakan, sering sekali diceritakan ya. Nah, hari ini saya ingin menceritakan tentang hal tersebut supaya teman-teman semua bisa memahami promonya sekaligus juga bisa memanfaatkan promo tersebut ya. Jadi yang paling penting pertama, yang sekarang ini pengen saya bahas adalah tentang yang tujuan utama kita di VTube ini sekarang adalah kita ingin menumbuhkan ya, yaitu 100.000 UMKM. Kita ingin menumbuhkan 100.000 UMKM di tahun 2021 ini supaya bisa go online bersama dengan VTube ya. Supaya dengan adanya VTube ini bisa membantu bukan cuma para VTuber tapi juga bisa membantu UMKM di Indonesia untuk bisa bertumbuh bersama dengan kita. Ya, karena tujuan utama kita adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk negara Indonesia, untuk membantu negara kita supaya jadi lebih baik lagi ke depannya, ya. Nah, yang saya ingin reminder sedikit tentang yang workshop yang sebelumnya, kalau Anda belum nonton, Anda bisa nonton di YouTube channel-nya My Future Business School tentang digital marketing, tentang bagaimana kita berjualan atau memasarkan produk atau jasa kita lewat online. Nah, yang pertama yang paling penting adalah kualitas gambar itu nomor satu. Ya, jadi di dunia digital yang dijual itu adalah gambar. Yang dikasih lihat itu adalah gambar. Maka pastikan gambar yang Anda punya atau video ya atau gambar yang Anda punya itu kualitasnya bagus. Karena kalau kualitasnya jelek, orang itu males lihatnya ya. Yang kedua adalah membalas dengan auto text. Persiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari calon customer Anda. Ya, Anda perlu tahu pertanyaannya kira-kira apa, Anda perlu bisa membayangkan, lalu dari sana Anda persiapkan jawabannya supaya orang-orang yang Anda bertanya dengan Anda bisa mendapatkan jawaban yang sudah Anda pikirkan. Bukan yang Anda asal ngomong aja gitu. Karena kalau kita jualan, banyak orang yang jualan itu kan dengan cara yang penting kecapnya nomor satu gitu kan, asal ngomong. Nah, kita nggak mau asal ngomong, kita mau profesional, kita buat dulu, kita perkirakan dulu kira-kira pertanyaannya apa, maka kita siapkan jawabannya. Yang ketiga adalah iklankan produk dan jasa Anda di tempat yang tepat. Ada banyak tempat untuk beriklan, tapi sekarang ini kita punya suatu alat yang luar biasa yang namanya VTube Ads yang bisa memberikan Anda potensi income yang luar biasa, potensi return yang luar biasa ya. Jadi nanti kita juga akan lihat testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah, ini bukan katanya lagi nih, ini faktanya tentang orang-orang yang sudah memasang iklan melalui VTube Ads ya. Nah, yang penting pertama untuk membuat gambar yang menarik, ada satu aplikasi yang mungkin saya bisa ceritakan ke Anda. Aplikasi yang namanya Canva. Ya, ini aplikasi cukup standar ya untuk banyak orang yang pemula. Buat Anda yang masih baru, Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini. Ya, kalau Anda bingung gimana caranya pakai aplikasi ini, Anda bisa nanti di YouTube itu banyak sekali tentang cara menggunakan Canva ini, aplikasi ini. Ini aplikasi yang gratis, nggak berbayar. Ya, jadi Anda semua bisa pakai, bisa gunakan ini untuk membuat gambar yang menarik. Ya, Canva ini sangat mudah dan simpel, jadi Anda nggak usah khawatir, ini nggak ribet, ini sangat mudah banget, Anda pasti bisa pelajari. Ya, yang paling penting adalah Anda harus berani untuk mencoba. Anda harus berani untuk coba-coba nih. Jangan pernah Anda takut buat salah, karena salah itu ya sudah gitu. Yang penting kita belajar dari kesalahan kita, itu yang paling penting. Ya, lalu ada satu trik yang biasanya saya suka lakukan, ketika Anda membuat suatu gambar, tanyalah pendapat dengan teman dan keluarga. Ya, terutama teman atau keluarga yang orangnya kritis, yang orangnya tuh jangan, karena orang Indonesia tuh orangnya nggak enakan ya. Kalau misalkan ditanya bagus atau enggak, kalaupun jelek kita bilangnya lumayan kok gitu ya. Jadi kita tanyalah sama teman atau keluarga kita yang jujur sama kita. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Kalau jelek Anda buat lagi supaya lebih bagus. Kalau sudah bagus itu yang bisa Anda post di dalam media sosial Anda sebagai iklan ataupun sebagai bahan yang ada di media sosial Anda, di medsos Anda ya. Yang keempat, yang paling penting tadi saya udah bilang jangan pernah Anda takut buat mencoba ya, karena semua yang expert, semua orang yang sudah ahli, itu awalnya juga seorang beginner. Awalnya juga seorang pemula. Jadi Anda jangan pernah takut buat gagal, jangan pernah takut buat salah. Anda perlu ingat bahwa Amazon, satu perusahaan yang sangat besar,
tahun 1994 itu ada di foto yang di atas, ya. Itu ada di chapter 1. Jangan pernah membandingkan chapter satunya Anda dengan orang lain yang sudah sampai di chapter 20 gitu. Maksudnya adalah awalnya semua orang pasti akan struggle, pasti akan kesulitan, ya. Semuanya seperti itu. Begitu juga dengan usaha kita, begitu juga dengan video. Ya, bisnis kita berkembang dengan sangat besar dan ini tentunya di awal ini banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali rintangan yang perlu kita hadapi bersama. Tapi setelah kita sudah lewati semua itu, maka kita akan sampai di chapter 20 dan nantinya kita akan berkembang dengan luar biasa, ya. Jadi di awal selalu sulit, begitu juga dengan aplikasi VTube-nya, begitu juga dengan Anda UMKM yang mungkin baru pertama kali mau berjualan lewat online. Ya mungkin selama ini cuma di offline aja, sekarang ayo kita belajar di online. Karena di online ini jangkauan pasarnya luar biasa besar, jadi teman-teman nggak usah untuk bingung. Ya, untuk pasarin produknya susah, tenang aja. Di Indonesia ini ada 270 juta orang, dan saya yakin 270 juta orang ini pasti butuh produk atau jasa Anda. Tinggal pertanyaannya Anda temukan mereka atau enggak. Ya, temukanlah mereka melalui VTube Ads ini, melalui alat VTube Ads ini gitu ya. Jadi ingat, yang pertama adalah gambarnya. Lalu yang kedua, Anda perlu pahami tentang yang namanya target market. Dalam kita memasarkan sesuatu, kita butuh yang namanya target market. Ya, target market ini ada yang namanya niche. Ini mungkin satu kalimat kata-kata yang mungkin Anda belum tahu, Anda bisa Google untuk ngecek gitu ya. Niche ini artinya adalah dia segmented. Jadi target market Anda itu semakin tertarget, semakin efektif. Contoh, misalkan kalau kita ingin berjualan misalkan apa ya? Misalkan pempek gitu misalkan ya. Kita jualan pempek nih lewat online. Ya, target market kita siapa? Target market kita adalah orang-orang yang suka dengan pempek kan gitu ya. Kalau kita target marketnya adalah semua orang, kan bisa aja orang bilang ya kan semua orang bisa Pak. Kalau misalkan pempek kan semua orang juga banyak orang yang suka. Tapi kalau Anda mentargetkan terlalu luas, maka Anda tidak akan tepat sasaran gitu. Kalau misalkan Anda target ini adalah sekelompok orang yang memang suka banget sama pempek, maka Anda akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar, omsetnya lebih besar. Ya, jadi Anda harus tentuin dulu target marketnya apa, tergantung usahanya Anda. Kalau misalkan Anda jual baju wanita misalkan, umurnya berapa nih? Apakah umur kalangan 20-an, apakah umur 30-an, 40-an, 50-an? Kalau misalkan Anda menjual pakaian misalkan busana untuk wanita tapi untuk muslim, maka target Anda adalah untuk muslim gitu, orang muslimah gitu ya. Kalau misalkan Anda targetin pakaian busana muslim untuk misalkan untuk ke agama lain, saya rasa mungkin targetnya tidak masuk gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi Anda perlu punya targetnya dulu. Jadi targetnya itu harus tepat. Nah, target itulah yang menentukan seefektif apa Anda. Banyak orang yang bilang sama saya, tapi Pak, belum tentu loh. Bisa jadi laki-laki beli pakaian wanita. Buat apa? Buat dikasih ke istrinya, buat dikasih ke anaknya. Ya benar sih, tapi berapa banyak kira-kira orang-orang yang melakukan itu? Ya, jumlahnya kan nggak banyak, benar nggak? Jadi kalau misalkan kita mau menjual satu produk, targetnya harus tepat. Nah, kalau targetnya tepat, biasanya yang tidak tertarget itu otomatis akan ketarik juga. Tapi yang tertarget ini yang paling penting gitu. Jadi usianya umur berapa, targetnya siapa, Anda harus tahu. Oleh karena itu, Anda harus lakukan riset dan analisa. Anda harus membayangkan siapa kira-kira orang-orang yang butuh produk saya. Nah, orang-orang yang butuh produk saya ini kira-kira sukanya dengan gambar seperti apa? Ya, seperti contoh, kalau produk Anda untuk laki-laki, tapi Anda pakai warnanya warna pink, pasti nggak cocok. Kalau produk Anda produk perempuan, tapi Anda pakai warnanya hitam gitu, itu pasti nggak akan cocok. Jadi sesuaikan dengan targetmu. Jadi kita perlu melakukan riset dan analisanya dulu, supaya kita bisa mendapatkan targetnya tuh tepat sasaran gitu. Ya, jadi kita perlu melakukan itu. Nah, lalu yang ketiga adalah kenali bahasa target market Anda. Contoh, misalkan Anda jual produk untuk anak-anak muda. Jangan Anda pakai saya dan Anda. Mungkin Anda bisa pakai bro, sis, mungkin kalau zaman anak sekarang yang gaul-gaul tuh bisa pakai kuy, santuy, gitu-gitulah ya, bahasa-bahasa gaul gitu ya. Jadi sesuaikan target marketmu siapa, kira-kira dia umurnya berapa, bahasanya dia seperti apa. Nah, bahasanya itulah yang perlu Anda pelajari. Karena kalau Anda ngomongnya bahasa ejaan apa namanya? Bahasa Indonesia sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia gitu, untuk orang-orang anak-anak muda, saya yakin anak-anak muda sekali baca langsung dimatiin. Mungkin cuma baca satu kalimat kali. Jangan-jangan cuma setengah kalimat udah langsung dimatiin, nah udah agak mau lihat gitu, karena tidak menarik. Jadi sesuaikan dengan target market Anda. Ya, dengan seperti itu maka Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, itu namanya target market.